Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Hari ini saya sedang berada di daerah Gading Serpong, tepatnya di daerah Tangerang Kabupaten. Hari ini ada jadwal pengecekan unit pesanan Pak Moh dari Jakarta Barat. Daihatsu Sirion tipe D tahun 2014 transmisi otomatis. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga bisa dapat referensi mulai dari update harga pasaran saat ini, dapat informasi kondisi mobil bekas. Saya juga akan review detail mulai dari spesifikasi mesin dan fitur-fiturnya. Pertama yang akan saya bahas mulai dari eksteriornya. Untuk bagian depannya headlamp, proyektor halogen, kondisinya utuh, tidak ada yang pecah. Untuk bumper depan ini sudah pernah dicat ulang, pengecatan ulangnya bagus. Di sini ada baret halus bisa dipoles. Fog lamp bagian kanan ini utuh, hanya kurang bening ya, ini bisa juga dipoles. Satu lampu 100.000. Jika ingin putih kembali ya, baret-baret seperti ini bisa dipoles. Grillnya yang ada di chrome ini masih bagus. Detailnya bumper depan ini pecah parah tidak ada, hanya ada luka seperti ini. Baret halus masuknya, ini tidak bisa dipoles, harus diperbaiki jika ingin detail banget, mulus karena luka ya. Headlamp bagian kiri juga sama utuh, fog lamp juga sama utuh, perlu poles saja. Jadi fog lamp ini jika ingin putih kanan kiri 200.000, dibuka kemudian dibersihkan dalamnya, di silan ulang nantinya. Kemudian kap mesin, catnya masih bagus dan masih original. Ini saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 87 mikron, jadi masih original cat dari kap mesin ini. Velgnya masih original 14 inci dengan profil ban 175 65 R14. Produksi bannya di tahun 2021. Masih bagus sekali. Ini ketebalannya saya akan ukur. Masa pakai ban itu di 4-5 tahun ya. Dan ini ketebalannya di 7,12 mm. Masih baik sekali, masih layak sekali dipakai untuk ban depan kanan ini. Liner fender bagian kanan ini utuh. Dan untuk kampas rem bagian depan, nah ini kampas remnya sudah tipis bagian depan ini. Kampas remnya posisinya di atas, besinya di bawah. Nah ini ya, sudah sama rata, artinya sudah minta waktunya diganti. Saya lihat di marketplace harganya 250.000. Berikut dengan ongkir dan pemasangan 500.000. Itu kanan kiri, bagian kanan dan kiri satu set. Spakbor depan kanan ini catnya masih original. Ini saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 86 mikron. Spion bagian kanan ini ada baret-baret halus saja. Ini kasennya utuh, tidak ada yang pecah. Pilar-pilar ini catnya masih original. Ini 73 mikron, bagian atap ini catnya masih original 73 mikron. Dan kondisinya tidak ada bule. Artinya mobilnya tidak pernah kepanasan ya, masih bagus. Ada antena model shock full. Dan untuk ban belakang bagian kanan, produksi di tahun 2018. Dan ini ketebalannya saya akan ukur. Ketebalan masih baik, 6,28 mm. Masa pakai ban itu di 4-5 tahun. Jadi sampai 2023 ini 1 tahun masih bisa terpakai. Karena tidak ada retak juga ya. Dan untuk pengereman bagian belakang dia tromol. Sudah saya cek mulai dari parking brake-nya dan remnya masih bagus sekali. Untuk kampas rem bagian belakang. Dan untuk bodi samping kanan, ini original. Bagian ini memang pernah dicat ulang. Ini masih original. Bagian driver, nah ini ya, 126 mikron. Jadi pernah ada lecet kemudian dicat ulang. Dicat ulang hanya 1 kali. Dan ini untuk pilar-pilarnya jelas utuh karena catnya masih original. Nah ini las titik pabrikannya
Jadi mobil ini belum pernah ngeguling atau belum pernah ada benturan keras dari samping. Silar pintunya juga utuh. Jadi bagian samping kanan ini pernah dicat ulang, kemungkinan ada lecet, kemudian dicat ulang. Pengecatan ulangnya juga bagus, artinya bukan menggunakan cat-cat biasa. Saya lihat bagus, artinya pernah di repair 1 kali saja karena ketebalannya juga masih baik. Kemudian bagian pintu belakangnya juga masih ori, jadi tidak ada indikasi bekas tabrakan keras karena silar pintunya juga utuh, pilar-pilarnya juga utuh. Untuk bagian belakang ini stop lamp utuh. Bagasi belakang ini catnya masih original, emblem semuanya komplit ya. Ini original, masih bagus krom-kromnya. Ada rear wiper, rear defogger. Stop lamp bagian kiri utuh, tidak ada yang pecah. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya bagus, ada baret-baret halus saja. Reflektor utuh, ada sensor mundur 2 titik. Bumper belakang ini overall tidak ada pecah parah. Untuk bagasi hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini kapasitas bagasi belakangnya masih pada original, karpet-karpetnya ini. Dan untuk bahan serepnya ini di sini juga tidak ada korosi ya. Dongkrak ada di sini, hanya ada sedikit kotor, bisa nanti hilang di salon. Ketebalan ban ini saya akan ukur, tebel 7,98 mm. Masih layak sekali dipakai untuk bahan serep. Tinggal nyalon saja agar tambah detail banget, bersih ya. Trim-trimnya utuh, tidak ada yang cacat, artinya tidak pernah bawa barang-barang berat mobil ini. Partisi ini juga masih ada, separator masih bawahnya, sealer. Bagasi belakang ini sudah pasti utuh karena catnya masih original. Dan untuk rear cross membernya ini ya, plastik pabrikannya. Di sini jalur air, jika kotor wajar bisa dibersihkan nanti di salon. Korosi tidak ada, hanya kotor saja. Dan ini masih presisi. Jadi jelas bagian belakangnya mobil ini belum pernah ditabrak dari belakang karena mulai dari silar bagasinya utuh, cat bagasinya juga masih original, dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2018, sama rata dengan bagian belakang kanan, ketebalannya masih baik. Dan untuk kampas rem bagian belakang kiri sama dengan bagian kanan, umumnya diganti itu 1 set. Velgnya semuanya catnya seperti ini, masih baik. Dan untuk bodi samping kiri ini, bagian fender belakang kiri catnya original. Nah ini ya, 76 mikron. Nah bagian pintu belakang kiri sudah pernah dicat ulang. Nah ini 123 mikron. Di sini ada baret-baret halus ya, sama ada cat yang ngelotok seperti ini. Ketebalannya masih baik, artinya tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Artinya hanya pernah dicat ulang 1 kali, bukan bekas tabrakan, hanya ada lecet. Jika ada bekas tabrakan, mikronnya itu di 1000, tinggi sekali mikronnya. Dan mobil ini ketebalannya masih baik. Spion bagian kiri, mikasin juga utuh. Catnya juga masih bagus, bisa dipoles jika baret-baret halus. Dan untuk spakbor depan kiri sudah pernah dicat ulang juga sama. Nah ini 164 mikron. Pengecatan ulangnya bagus, ini original. Ini pernah dicat ulang, tidak ada belang. Dan untuk ban depan bagian kiri produksi sama dengan depan kanan 2021, masih layak sekali dipakai. Liner fender bagian kiri utuh. Dan untuk kampas rem bagian depan kiri, nah ini yang 1 set dengan kanan, minta waktunya diganti. Nah ini ya, kampas remnya di atas, besinya di bawah, sudah sama rata ketebalannya, jadi minta waktunya diganti. Wajar, namanya juga mobil dipakai ya. 550.000 berikut pemasangan dan partnya. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini yang original catnya banyak di kap mesin, di pilar-pilar, di bagian atap, di bagian bagasi belakang, bahkan di beberapa pintu masih original.
Dan untuk yang pernah dicat ulang di pintu, kemudian di bumper, dan itu wajar, namanya juga mobil bekas, dipakai ada lecet kemudian dicat ulang. Saya menggunakan alat coating thickness untuk mengukur ketebalan cat. Sudah saya inspeksi bagian eksteriornya, tidak ada yang tebal. Artinya hanya pernah dicat ulang 1 kali saja, pernah ada lecet kemudian dicat ulang. Pengecatan ulangnya juga bagus, kemungkinan masuk asuransi menggunakan cat oven. Dan untuk kondisi saat ini, jika ingin detail banget semuanya mulus, harus dicat ulang beberapa titik di bagian bumper depan, di bagian bawah, kemudian di bagian pintu bagian kiri ada cat yang ngelupas. Saya hitung ada 3 titik di sela-sela pintu. Jika ingin sempurna dicat ulang, satu panelnya 500.000. Jadi jika ingin total semuanya rapi, 1.500.000 dicat ulang. Atau mau kondisi seperti ini, tidak ada lecet parah, tidak ada pecah parah, bisa dilewat lumayan 1.500.000. Jadi ini bagaimana pemesan, mau dipoles saja misalnya. Poles itu menghilangkan baret-baret halus yang di eksterior, yang nguning-nguning akan hilang. Dan menurut saya wajib di salon. Bonusnya ruang mesin dibersihkan, interior bagasi belakang, jenis sedan atau city car di langganan salon saya 500.000. Jadi ini bagaimana pemesan. Dan mobil ini jelas, semuanya utuh, tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Daihatsu Sirion tahun 2014 ini mesinnya 1300 cc, 4 silinder VVTi. Tenaganya 90 PS, torsinya 115 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda depan lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, review tes rata-rata dalam kota 12 sampai 13 km per liter. Dan untuk rute luar kota 14 sampai 15 km per liter. Dan ini untuk suara mesinnya. Halus, standar, normal. Tidak ada suara-suara kasar. Hanya ruang mesinnya kotor. Biasanya tidak berani membersihkan ruang mesin, takut terjadi apa-apa. Dan ini sangat wajar, untuk korosi tidak ada. Semuanya masih utuh sekali. Tidak ada karat-karat, hanya kotor saja. Ini bisa akan bersih nanti di salon. Pembakarannya juga mobil ini sempurna, tidak ada oli dan air mengumpul, tidak ada kerak-kerak. Jadi jelas mesinnya mobil ini bagus. Dan untuk air radiator juga masih menggunakan air coolant. Mobil ini kilometernya 68.000 dan untuk catatan penggantian oli berikutnya ada. Karena mobil ini servis rekord bengkel resmi. Selalu servisnya di bengkel resmi. Untuk catatan penggantian oli mesin ada di kilometer 69.000, jadi tinggal 1.000 lagi ganti oli. Kemudian untuk catatan penggantian oli transmisi otomatis ada di buku servis. Terakhir mobil ini servis ke bengkel resmi di bulan 6 2022 di kilometer 62.000. Jadi nanti ganti oli transmisi otomatis berikutnya di 112.000 karena bengkel resmi menyarankan penggantian oli transmisi otomatis di kilometer 50.000. Dan ini hasil tes olinya. Untuk oli mesin dipsticknya di sini. Mohon maaf ada suara orang kerja karena di sampingnya ada lagi membangun rumah. Mudah-mudahan suara saya masih jelas. Kita akan cek. Tinggal 1.000 lagi ini oli. 34,5%. Alat ini masih menunjukkan oke, yang bagus 90%. Jadi jelas track recordnya sesuai, 1.000 lagi ganti oli. Untuk oli mesin 350.000. Dan untuk dipstick oli transmisi otomatis posisinya dia di sini. Ini ada rekornya di kilometer 62.000 diganti di bengkel resmi. Nanti ganti oli berikutnya di 112.000. Kita akan cek. Kita tunggu beberapa saat. Nah, 91,3%. Alat ini masih menunjukkan oke dan masih bagus sekali, 91,3%. Jadi sesuai olinya semuanya. Untuk oli transmisi otomatis nanti 112.000 gantinya. Dan untuk minyak rem menggunakan jenis minyak rem DO3. Ini juga ada catatannya, rekornya di buku servis di kilometer 62.000 dikuras.
Saya akan sesuaikan di dot 3. Ini ya, di 0,2%. Alat ini masih menunjukkan oke, tidak ada kadar air sedikit pun. Jadi jelas minyak remnya masih bagus sekali karena pernah dikuras belum lama ini. Untuk packing dan seal mobil ini belum ada yang minta waktunya diganti. Ini packing cover valve kering, putih, tidak ada oli-oli. Untuk gearbox atas ini juga kering. Dan ini untuk bawahnya, packing carter kering, seal krek as, ini sambungan antara gearbox dan mesin kering, seal as roda semuanya kering. Jadi belum ada yang minta waktunya diganti untuk packing dan sealnya. Aki juga kita cek kesehatannya. Mobil ini menggunakan aki merek Amaron 35 ampere 12 volt. Masih bagus, ini hasil cek kesehatan akinya. Menggunakan aki kering. Baterai tes. CCA-nya kecil 200 karena ampernya juga kecil. Please wait. Ini ya, good. Ceknya masih 91%. Jadi jelas akinya masih bagus sekali. Dan rekornya juga ada, pembelian di tahun 2020. Masa pakai aki itu di 4 sampai 5 tahun. Jadi jelas masih bagus akinya. Kap mesin ini belum pernah dibuka. Sealernya sudah pasti utuh. Di sini kotor seperti ini nanti bisa hilang di salon. Peredamnya juga masih bagus. Ciri-ciri kilometer rendah, stiker-stikernya ini juga masih pada ada. Dan untuk apron, cross member depan bullhead utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Untuk kunci dapat 2. Masih original, remote-nya ada. Remote-nya juga masih aktif. Inilah door trim bagian driver. Detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Di bagian ini fabriknya juga masih utuh sekali, hanya ada sedikit kotor ya. Bisa di salon nanti bisa hilang. Door handle dia sewarna dengan door trimnya. Power window 4 pintu, auto sisi driver. Di sini sudah ada window lock. Untuk power door lock terpisahnya di sini. Di bawah sini ada cup holder dan door pocket. Kaca filmnya bagian driver ini masih bagus. Power window-nya autonya masih bagus. Dan untuk kaca film bagian depan kiri masih bagus. Power window-nya aktif. Bagian belakang kaca filmnya masih bagus. Power window-nya aktif. Kaca belakang bagian kanan masih bagus. Dan untuk power window-nya aktif. Untuk Daihatsu Sirion sudah ada electric mirror. Ini tombolnya. Bagian kanan electric mirror-nya aktif. Electric mirror bagian kiri aktif. Semuanya berfungsi dengan baik. Untuk door trim bagian depan kiri sama utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian depan ini utuh, tidak ada yang cacat. Kemudian untuk joknya, aslinya fabric seperti ini. Kondisinya utuh, tidak ada yang cacat, hanya kotor. Kemudian bagian driver ini juga sama. Tidak ada yang cacat, hanya kotor. Yang seperti ini nanti bisa hilang di salon ya. Yang penting tidak ada cacat. Untuk pengaturan joknya selain ada sliding, ada reclining, dan ada pengaturan adjustable. Pembuka bagasi belakang ini tuasnya. Dan ada tambahan lampu. Kemudian di sini ada tuas membuka tangki bensin. Di sini ada tombol electric mirror. Di atas ini kisi AC bisa diputar 360 derajat dan bisa dibuka tutup. Dan untuk speaker dia ada posisinya di dashboard. Door trim bagian belakang kanan sama, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Ada speaker di bawah sini. Bagian belakang kiri juga sama, utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian belakang ini utuh. Hand grip model fix sampai ke belakang dapat, dan untuk seat belt dia sampai ke belakang sini dapat. Dan untuk joknya bagian belakang ini masih original sama, kondisinya utuh, hanya ada kotor. Ini nanti hilang di salon. Kemudian untuk headrest dia totalnya dapat 2 adjustable, dan di sini ada hook.
Seat back pocket masing-masing di belakang penumpang dan di bagian jok driver ada. Untuk interiornya mobil ini rapi, hanya perlu detail salon saja agar tambah bersih. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Ini besi-besi di jok juga masih plastikan. Tidak ada karat sama sekali. Ini kepala-kepala bautnya juga masih bagus sekali, masih putih. Dan di bagian dashboard ini masih putih ya. Marker-marker pabrikannya juga masih ada. Nah ini tidak ada karat sama sekali. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Dan ini surat-suratnya. Mobil ini pajak per tahunnya 1.400.000. Saat ini pajaknya hidup bulan September 2023. STNK ini asli. BPKB ini juga asli. Dan masih tangan pertama dari baru. Ini faktur juga semuanya masih disimpan lengkap. Nomor mesin dan rangka sudah saya cek semuanya sesuai. Saya akan diagnosa mobilnya. Kita akan masuk ke menu Pera 2, kemudian kita akan pilih Sirion 2013 ke atas, yes. Diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung, kita akan tunggu sampai 100%. Dan hasilnya semuanya pas. No fault, jadi jelas ya mobil ini tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas untuk kelistrikannya mobil ini normal. Kilometernya ini 68.000 dan ini untuk kondisi setirnya masih kulit jeruk kenceng, kromnya juga tidak ada yang habis dan pedal rem dan gas ini juga tidak ada yang habis sedikit pun. Jadi ciri-cirinya saja sudah bagus semua, tandanya mobil ini jarang sekali dipakai ya. Jadi setir aja masih kencang, masih kulit jeruk. Pedal juga tidak habis, tidak sering, selalu diinjak-injak maksudnya. Dan mobil ini ada buku servisnya. Ini terakhir masuk ke bengkel resmi di kilometer 62.000 bulan 6 2022. Jika kilometernya sudah diturunkan, ada kecurangan, masuk ke bengkel resmi, dideteksi tidak akan berani menulis 62.000. Dan ini sesuai 62.000. Mobil ini servis record. Track recordnya artinya jelas ya. Kemudian buku manual booknya juga masih ada, masih disimpan. Jadi mobil ini jelas. Odometernya original. Kemudian untuk indikatornya tidak ada yang dimatikan. Ini electric power steering, kemudian check engine, tekanan oli, aki. Saya akan startup. Bagus ya, ketika mesin hidup, indikator check engine, tekanan oli, aki, semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi kita sudah diagnosa tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Kemudian untuk power steering ini enteng. Ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif. Wiper depan ini aktif. Airnya juga masih hidup. Wiper belakang ini juga aktif. Airnya juga masih hidup. Kemudian kaca ini juga tidak ada yang baret sedikit pun. Masih baik sekali kondisinya. Dashboard ini kondisinya yang pasti jika kilometernya di bawah 100.000 itu pasti tidak akan ada pudar. Dan ini bekas minyak wangi. Minyak wangi itu bahannya keras memang. Masih mending minyak wangi itu modelnya yang seperti ini ya. Jangan yang pakai minyak biasanya ditempel di sini, itu bisa merusak dashboard. Dan ini akan kita coba, mudah-mudahan bisa di salon nanti bisa akan bersih. Kemudian ventilasi AC bagian kiri masih bagus. Laci masih bagus. Ventilasi AC bagian tengah masih bagus. Head unit masih bawaannya terintegrasi dan masih aktif. Sudah ada Bluetooth, inputnya sudah ada USB dan DVD. Di bawah sini ada tombol lampu hazard. Dan ini tuas transmisi otomatisnya. Konvensional 4 speed. Sudah saya cek mulai dari mesin dingin. Bagus sekali.
Saya jamin transmisi otomatisnya sempurna karena kilometernya juga rendah ya. Biasanya perbaikan rekondisi transmisi otomatis itu hati-hati di kilometer 250.000. Sudah ada shift lock untuk parkir paralel, dan untuk AC-nya ini untuk speed fan, knobnya juga kita putar untuk open close air. Ini untuk suhu, di tengah sini untuk rear defogger. Kemudian untuk arah semburan sudah lengkap sekali, ke badan, ke kaki, sampai ke kaca depan untuk front defogger. Ini untuk menghidupkan dan mematikan AC-nya. AC-nya juga dingin sekali. Saya akan coba dengan alat termometer. Ini ya, 32,7 derajat Celcius. Ini belum saya pasang di kisi-kisi AC. Saya akan tempelkan di ventilasi AC. Ini kecepatan 1, dapat di 2,2. Artinya baik sekali. Hembusannya masih baik sekali. Tidak perlu lagi ganti filter AC karena masih bagus. Suhunya sudah dapat di 27,0 derajat Celcius. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Dan saat ini dapat di 19,3 derajat Celcius. Jadi jelas ya, mobil ini AC-nya dingin sekali. Di paling bawah sini ada 2 buah cup holder. Ini bisa dijadikan tempat penyimpanan. Di sini kotor ya, perlu disalon saja. Plastik-plastikan yang ada di seat belt ini juga masih ada. Parking brake bagian ini juga saya cek ya. Artinya jika sudah tinggi, itu kampas rem bagian belakangnya minta ganti. Dan ini masih sedikit sekali. Jadi kampas rem bagian belakangnya masih bagus. Kemudian pengaturan seat belt dia sudah adjustable, hand grip model fix, keadaannya masih bagus sekali. Sun visor bagian penumpang depan ada vanity mirror dan keadaannya masih bagus sekali. Lampu baca di bagian tengah sudah diganti lampunya LED, semuanya masih aktif, dan spion tengah sudah Dynex. Dan ini ada tambahan kaca. Kemudian sun visor bagian driver kondisinya utuh sama, tidak ada yang cacat dan bersih sekali. Ada vanity mirror dan ada card holder. Saya akan test drive. Untuk perpindahan transmisi otomatisnya baik, normal. Untuk transmisi otomatis sempurna. Kaki juga kanan kiri tidak ada suara, alhamdulillah. Kemudian setir ini juga stabil, tidak lari ke kanan dan ke kiri. Mobilnya masih nyaman sekali, dan untuk kabinnya lumayan senyap. Hanya dia ada suara bearing roda. Saya tidak tahu ya apakah suaranya bisa ketangkap di mikrofon saya. Di sini ada suara bearing roda 1 titik. Nah, biasanya jika di tol itu suaranya agak tambah kencang. Jadi untuk bagian bearing roda 1 titik minta diganti. Sudah saya lihat di marketplace banyak harganya di 350 ribuan. Sama pasang 500 sampai 600 ribu. Alhamdulillah transaksinya sudah beres. Terima kasih banyak Om Leo. Tawaran kita sudah dikasih. Semoga membawa berkah. Barangkali ada kata-kata dari Om Leo. Oke, buat Pak Moh ya, mungkin nanti yang jadi pemilik selanjutnya, semoga suka dengan mobilnya dan semoga bisa membawa berkah buat kedepannya. Amin. Ya, amin. Untuk Pak Dani, semoga sukses terus kontennya. Terima kasih. Oke. Alhamdulillah mobil pesanan Pak Moh dari Jakarta Barat sudah sampai di rumah. Untuk kondisinya Anda juga sudah menyaksikan di video ini. Jelas mobilnya layak sekali dibeli, kilometernya sangat rendah sekali.
Jadi unit seperti inilah yang selalu saya rekomendasikan kepada pemesan, karena biasanya jika kilometernya rendah, PR-nya tidak banyak. Untuk mobil bekas pasti ada PR, meskipun seger seperti ini, kilometernya rendah seperti ini, kita butuh spare untuk rapi-rapi. Jadi jika Anda memutuskan untuk beli mobil bekas, harus ada spare untuk rapi-rapi. Contohnya merapikan bodi, ganti oli biasanya, kemudian lagi biasanya ganti ban, kemudian lagi biasanya kaki-kaki. Jadi kita butuh spare. Untuk update harga saat ini, Daihatsu Sirion tipe D tahun 2014 ini, jika Anda ingin pesan di kami, update harga saat ini 90 juta sampai 95 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare untuk rapi-rapi. Anda juga bisa cek sendiri di aplikasi yang namanya OLX atau Marketplace Facebook. Jadi Anda juga bisa tahu update harga pasaran saat ini. Karena saya tidak all in, semuanya ada hitungannya, mulai dari pembelian mobil, total perbaikan, kemudian jasa. Saya akan sampaikan kepada pemesan. Jadi jika memang kebetulan unitnya dapatnya murah, perbaikannya tidak banyak, dananya akan ada sisa dan kita akan kembalikan. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silakan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil. Di Instagram Anda bisa tanya-tanya, misalnya Anda sedang cari mobil apa, kemudian Anda punya budget segini dapat mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya, karena saya akan balas di situ. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Nomor ini juga ada WhatsApp-nya. Jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan Anda WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya. Kemudian kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan konfirmasi, nanti ada admin yang membalasnya. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.